Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangsungkan kajian ini di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melangsungkan kajian ini, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ikhlas dalam melakukan amalan yang mulia ini dan mendapatkan keberkahan dari amalan ini berupa pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas masalah anjuran untuk menerima pemberian orang lain apabila pemberian tersebut diberikan orang lain kepada kita tanpa kita memintanya dan tanpa ada isyarat-isyarat dari kita untuk memintanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibahas oleh orang di zaman kita ini, karena memang kebiasaan ini jarang dilakukan oleh orang-orang di negeri kita. Pembahasan kita akan menjelaskan tentang jangan mudah meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah. Ya, itu yang tertulis di layar, kurang kata-kata mudah, ya. Bukan jangan meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah, tapi jangan mudah meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah. Maksudnya jangan bermudah-mudahan. Sedikit-sedikit meminta kepada orang lain dengan nama Allah. Dan meminta kepada orang lain dengan nama Allah ini merupakan kebiasaan yang jarang dilakukan di negeri kita. Makanya pembahasan ini jarang disinggung. Tapi di Arab sana banyak orang meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah.
Contohnya bagaimana, Ustaz? Seperti misalnya ketika seseorang mengatakan as'aluka billah antukhrijani min hadhil mushkilah. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar engkau mengeluarkan aku dari masalah ini. Aku minta bantuan kepadamu dengan nama Allah agar engkau mengeluarkan aku dari masalah ini. Mungkin orang yang di depannya adalah orang yang kalau dia memaafkan, maka permasalahan selesai. Sehingga dia mengatakan kata-kata itu. Aku minta kepadamu bantuan dengan nama Allah. Engkau keluarkan aku dari masalah ini. Jangan engkau tuntut aku. Ini bentuk meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah, ya. Meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah ini jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalamnya. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalamnya. Memang ya, ketika kita terpaksa melakukannya atau kita sangat butuh untuk melakukannya, tidak ada masalah. Kita dituntut oleh keadaan untuk melakukan hal tersebut, maka yang seperti ini insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau perkara-perkara yang remeh, ya, maka jangan kita sertakan nama Allah dalam permintaan kita. Kenapa demikian, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah? Karena Allah adalah zat yang agung. Nama Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka jangan sampai kita meremehkan nama Allah. Jangan sampai kita meremehkan nama Allah. Sehingga jangan sampai dalam perkara-perkara yang kecil pun kita meminta bantuan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala membawakan bab tarhibus sa'il an yas'ala biwajhillah wa tarhibul mas'ul biwajhillahi an yamna'. Larangan atau peringatan kepada seseorang yang meminta dengan wajah Allah atau dengan nama Allah. Peringatan kepada seseorang yang meminta dengan nama Allah, maksudnya meminta bantuan kepada orang lain, ya. Kemudian peringatan pula bagi orang yang diminta bantuan dengan nama Allah ketika dia tidak mengabulkan permintaan itu. Jadi di sini Imam Al-Mundhiri mengingatkan kita kepada dua hal. Yang pertama, ketika kita minta bantuan kepada orang lain, maka jangan jangan bermudah-mudahan memintanya dengan menyertakan nama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita diminta orang lain dan orang tersebut menyebut nama Allah, jangan sampai kita tidak mengabulkan permintaannya. Jangan sampai kita tidak mengabulkan permintaannya. Ini dua hal, dan ini bisa pada dua orang yang berbeda, bisa juga pada satu orang dalam keadaan yang berbeda. Ya, bisa jadi kita
meminta kepada orang lain, bisa jadi dalam waktu yang lain kita diminta orang lain. Bisa juga dalam waktu yang sama, orang lain datang dengan meminta bantuan kepada kita, dan kita yang diminta bantuan tersebut. Maka kita harus memperhatikan dua sisi ini. Ketika kita sebagai orang yang meminta bantuan kepada orang lain, jangan bermudah-mudahan untuk menyertakan nama Allah. Kemudian ketika kita sebagai orang yang dimintai sesuatu, dan orang tersebut sudah menyertakan nama Allah, jangan sampai kita tidak mengabulkannya, selama kita masih mudah mengabulkannya. Di dalam bab ini, Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal'unun man sa'ala biwajhillah." Orang yang meminta bantuan kepada orang lain dengan wajah Allah, dia dilaknat. Orang yang meminta bantuan kepada orang lain dengan wajah Allah itu dilaknat. Wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana'a sa'ilah. Dan dilaknat pula orang yang dimintai bantuan dengan wajah Allah, kemudian dia tidak mengabulkan permintaannya. Malam yas'al hujra, selama orang yang meminta tersebut tidak meminta sesuatu yang tidak pantas, apalagi dengan kata-kata yang tidak pantas juga. Ini pengecualian. Kalau ada orang yang meminta dengan wajah Allah dan dia meminta sesuatu yang tidak pantas, maka tidak mengapa kita tidak mengabulkannya. Apalagi kalau perkataannya atau permintaannya dengan kata-kata yang tidak pantas juga, ya, maka tidak mengapa kita tidak mengabulkannya, walaupun dia memintanya dengan wajah Allah. Ya, saya ulangi lagi, meminta dengan nama Allah seperti misalnya, tolonglah aku, dengan nama Allah aku meminta ini, tolong aku dalam masalah ini, tolong permudah urusanku ini. Ini meminta dengan nama Allah. Meminta dengan wajah Allah hampir sama. Tolonglah aku dalam masalah ini, permudahkan urusanku, terima aku dalam kantormu ini, saya meminta kepadamu dengan wajah Allah. Ini meminta dengan wajah Allah. Orang yang meminta bantuan kepada orang lain dengan wajah Allah itu terlaknat. Hadisnya mengatakan demikian. Begitu pula orang yang tidak mengabulkan permintaan orang lain yang diajukan kepadanya dengan wajah Allah, dia juga terlaknat, selama permintaan tersebut pada hal-hal yang wajar. Taib. Kalau dikatakan terlaknat, berarti ini dosa besar. Ini zahir hadisnya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada perkataan ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ketika membahas tentang masalah ini,
dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, beliau mengatakan, lam ya'khudh bidzalika a'immatuna. Para imam kami tidak mengambil hadis-hadis yang berkaitan dengan ini sebagai dalil. Dalil bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Karena zahir hadisnya menunjukkan bahwa meminta dengan nama Allah atau meminta dengan wajah Allah kepada orang lain itu adalah dosa besar karena terlaknat. Dan semua yang dilaknat itu dosa besar. Begitu pula orang yang tidak mengabulkan permintaan orang lain kepada dia dengan nama Allah atau dengan wajah Allah, itu termasuk dosa besar. Ini zahir hadis yang sedang kita baca tadi, yang sudah kita baca tadi. Dan kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, para imam kami tidak mengatakan demikian. Tidak mengambil hadis ini sebagai dalil bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah dosa besar. Faja'alu kullam minal amrayni makruha. Mereka menjadikan dua tindakan tersebut sesuatu yang dimakruhkan. Walam yaqulu bil hurmah. Mereka tidak mengatakan bahwa dua perbuatan tersebut diharamkan. Fadlan anil kabirah. Apalagi mengatakan bahwa dua perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tidak diambil oleh para ulama sesuai makna zahirnya. Tapi mereka membawa hadis ini kepada makna larangan yang memakruhkan, bahwa yang seperti itu makruh. Ya. Jadi meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah atau dengan wajah Allah itu makruh. Begitu pula tidak mengabulkan permintaan orang lain yang diajukan dengan nama Allah atau diajukan dengan wajah Allah, itu juga makruh. Bagaimana dengan hadis ini? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, wa yumkinu hamlul hadis fil man'i ala ma idza kana limutarrin wa takunu hikmatut tansis alaihi anna man'ahu ma'attirarihi wa su'alihi billah aqbah wa afdha'. Kita bisa membawa hadis ini kepada keadaan khusus. Ya. Keadaan khusus yang bagaimana? Yang pertama, keadaan khususnya adalah ketika seseorang dimintai dengan wajah Allah atau dimintai dengan nama Allah dan tidak mengabulkan, padahal keadaannya darurat. Keadaan orang yang meminta itu darurat. Sudah keadaan darurat, dia minta dengan nama Allah atau dengan wajah Allah, masih tidak dikabulkan permintaannya. Padahal orangnya mampu membantunya. Maka inilah yang dilaknat. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua, wa hamluhu ay wa yumkinu hamluhu fis su'ali ala ma idza alaha wa qarrara as-su'al biwajhillah hatta abjara al-mas'ul wa adarrah. Keadaan yang kedua adalah keadaan apabila ada orang meminta kepada orang lain dengan nama Allah atau dengan wajah Allah, tapi memintanya dengan cara yang tidak baik. Dia mengemis-ngemis, ngulang-ngulang lagi, sampai-sampai orang yang dimintai merasa terganggu sekali.
Dan akhirnya terpaksa melakukan apa yang dia minta. Maka yang seperti inilah yang dilaknat. Ya, seperti inilah yang dilaknat. Apabila keadaannya tidak seperti itu, maka tidak sampai pada derajat keharaman. Tapi derajatnya adalah makruh. Wahina idzin, kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, wahina idzin fal-la'nu ala hadain. Sehingga laknat yang ada dalam hadis tersebut hanya pada bentuk permintaan atau penolakan yang seperti ini. Pada bentuk permintaan dengan nama Allah atau penolakan permintaan dengan nama Allah yang seperti ini. Wa kaunu kullim minhuma kabiratan zahirun. Wa kauni kullim minhuma kabiratan zahir. Dan dianggapnya dua keadaan itu sebagai dosa besar, itu sangat jelas. Ya, dianggapnya dua keadaan itu sebagai dosa besar itu sangat jelas. Wala yamtani'u min dzalika ashabuna. Dan para imam kami tidak mempermasalahkan yang seperti itu. Ya, tidak mempermasalahkan tindakan yang seperti itu dianggap sebagai dosa besar. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya ya, laknat di sini hanya diarahkan ya kepada keadaan ketika seseorang meminta dengan wajah Allah dengan cara yang tidak baik. Dia mengulang-ulang permintaannya, mendesak-desak ya, dengan memaksa-maksa ya. Akhirnya orang yang diminta merasa terganggu sekali ya, merasa terzalimi. Orang yang meminta-minta seperti inilah yang dilaknat. Kemudian yang kedua, ketika ada orang sudah dalam keadaan darurat, dia meminta kepada orang lain dengan nama Allah atau dengan wajah Allah, ternyata orang lain tersebut masih tidak mengabulkan permintaannya, padahal dia bisa bantu. Maka orang lain tersebut menjadi terlaknat karena keadaannya yang tidak membantu orang lain dalam keadaan darurat. Ya, karena keadaannya tidak mau membantu orang lain yang keadaannya sudah darurat, dan dia meminta dengan nama Allah atau dengan wajah Allah. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita kembali kepada perkataan para ulama. Kalau kita tidak kembali kepada perkataan ulama dalam hadis-hadis yang seperti ini, maka kemungkinan kita salah dalam memahami hadis itu menjadi sangat besar. Dan akhirnya kita menyelisih para ulama yang mereka jauh lebih faham terhadap hadis daripada kita yang masih jauh di bawah mereka. Taib. Intinya ya, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk meminta bantuan kepada orang lain dengan nama Allah atau dengan wajah Allah. Kita juga jangan sampai bermudah-mudahan menolak permintaan orang lain yang diajukan kepada kita dengan nama Allah atau dengan wajah Allah. Baik. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala dalam bab ini adalah hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ista'adza billah fa'idzuh." Barang siapa yang meminta
perlindungan dengan nama Allah, maka berikan kepada dia perlindungan. Wa man sa'ala billah fa'atuh. Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka kabulkan permintaannya dia. Kabulkan permintaannya dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Dan barang siapa mengundang kalian, maka datangi undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Tapi apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian jadikan untuk membalas kebaikannya, maka doakan kebaikan untuk dia. Maka doakan kebaikan untuk dia, balas dengan doa-doa yang baik, sampai kalian melihat bahwa kalian sudah membalas kebaikan dia dengan doa tersebut. Ya, kadang-kadang kebaikannya tidak terlalu besar dan kita tidak bisa membalas kebaikannya, maka balas dengan doa. Balas dengan doa yang setimpal dengan kebaikannya kepada kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang luar biasa. Maka yang seperti ini, ya, kalau kita tidak bisa membalasnya, maka balas dengan doa-doa yang banyak. Ya, balas dengan apa? Dengan doa-doa yang banyak. Doakan terus, doakan terus, doakan terus, sampai kita melihat bahwa kita sudah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan dia kepada kita. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah Islam. Ya, Islam itu sangat mulia. Islam itu memerintahkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang lain. Jangan menjadi orang yang hanya ingin kebaikan orang lain saja. Jangan menjadi orang yang ingin dibaiki saja, tapi tidak membalas kebaikan orang lain. Ya. Kalau mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balas. Misalnya ada orang ngasih hadiah ke kita, dan kita ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai hadiah untuk dia, maka balas hadiah dengan hadiah. Balas pemberian dengan pemberian. Walaupun misalnya, ya, pemberian kita tidak sama dengan pemberian dia, tapi balas pemberian dengan pemberian. Ini kalau bisa. Kalau tidak mampu, maka paling tidak kita mendoakan dia. Kalau kita merasa pemberian dia sangat besar, maka doakan dengan doa-doa yang banyak. Ya, doakan dengan doa-doa yang banyak. Yang dengan doa-doa yang banyak tersebut, kita merasa telah memberikan balasan yang setimpal untuk pemberian dia yang sangat besar. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, hadis ini ada hubungannya dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Karena di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ista'adza billah fa'a'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka berikan perlindungan kepada dia. Misalnya ada orang mengatakan, "Aku sangat memohon kepadamu. Aku sangat memohon kepadamu agar engkau melindungi keselamatanku, melindungi aku dan keluarga.
dan aku meminta ini kepadamu dengan nama Allah. Ini meminta perlindungan kepada orang lain dengan nama Allah. Apabila ada yang seperti ini dan kita mampu melindungi dia, maka kita diperintahkan untuk memberikan perlindungan kepada dia. Kenapa jamaah? Karena kita harus mengagungkan nama Allah, dan dia sudah menyebut nama Allah. Nama Allah ini bukan sesuatu yang remeh. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang agung. Maka kita harus mengagungkan nama tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengabulkan permintaan dia yang diajukan kepada kita dengan nama tersebut. Begitu pula ketika ada seseorang datang meminta kepada kita dengan nama Allah, meminta apapun, ya, tolong dong, aku lagi sangat genting ini, karena sangat butuh uang 1 juta. Kalau boleh aku minta uang 1 juta kepadamu, karena memang keadaanku sangat genting. Saya tidak punya apa-apa, padahal saya harus menghidupi keluarga. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah. Ini meminta sesuatu dengan nama Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atuh. Apabila ada orang yang seperti ini, berikan. Selama kita mampu, berikan. Kalau kita tidak mampu, itu urusan lain, ya. Tapi kalau kita ada dan itu mudah bagi kita, maka kita diperintahkan untuk mengabulkan permintaan orang yang demikian, ya. Karena dia sudah membawa nama yang paling agung, nama yang paling mulia, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus memuliakan nama Allah, kita harus mengagungkan nama Allah, ya. Dan bentuk pengagungan nama Allah dalam keadaan yang seperti ini adalah dengan mengabulkan permintaan orang tersebut karena dia telah menyebut nama Allah yang paling agung tersebut. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala adalah hadis dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ala ukhbirukum bi syarrin nas?" Tidak maukah kalian aku kabari tentang orang yang paling buruk? Tidak maukah kalian aku kabari tentang orang yang paling buruk? Siapakah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun yus'alu biwajhillah wala yu'ti. Orang yang dimintai sesuatu dengan wajah Allah, tapi dia tetap tidak mau mengabulkannya. Sudah dimintai sesuatu dengan wajah Allah dan dia mampu memberikan sesuatu itu, tapi ternyata dia tidak mengabulkan permintaan orang tersebut, ya, dia tidak mengabulkan permintaan itu. Ini adalah orang yang paling buruk, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iya, ini harus kita bawa kepada keadaan yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ya, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i di abad ke-10 Hijriah. Kenapa? Karena para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa, ya, ulama-ulama Syafi'iyah, ya, tidak ada yang mengatakan bahwa
wajib memberikan kebaikan kepada orang lain yang meminta kepada kita dengan wajah Allah. Mereka mengatakan makruh, tidak mengabulkannya. Ya, mereka mengatakan bahwa tidak mengabulkan permintaan orang yang seperti itu makruh. Tidak sampai derajat haram. Apalagi sampai dikatakan orang yang melakukannya menjadi orang yang paling buruk. Ya. Kita bawa kepada keadaan yang disebutkan oleh beliau tadi. Yaitu apa? Ketika orang yang meminta bantuan tersebut keadaannya sudah genting sekali, keadaannya sudah darurat, dan dia mampu membantunya, dan orang tersebut sudah meminta kepadanya dengan nama Allah atau dengan wajah Allah, tapi tetap ditolak. Orang yang seperti inilah orang yang paling buruk. Ya, orang seperti inilah orang yang paling buruk. Baik. Hadis yang berikutnya, yang terakhir, ini juga hampir sama dengan hadis Ibn Abbas. Hanya saja ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bisyarril bariyah?" Tidak maukah kalian aku kabari tentang manusia yang paling buruk? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yus'alu billah wa la yu'ti. Yaitu orang yang sudah diminta dengan nama Allah tapi ternyata dia tidak memberikannya. Ternyata dia tidak mengabulkannya. Dimintai kebaikan, dimintai bantuan dengan nama Allah, tapi ternyata dia tidak mempedulikannya. Ternyata dia tidak mengabulkannya. Orang yang seperti ini berarti tidak mengagungkan nama Allah. Ini juga demikian tadi, ya. Kita harus maknai hadis ini sebagaimana difahami oleh para ulama, ya. Karena zahirnya hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan menolak permintaan orang lain dengan nama Allah itu dosa besar. Zahirnya seperti itu, karena tindakan itu menjadikan orang menjadi orang yang paling buruk. Dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali dosa besar. Sehingga kita harus bawa kepada keadaan yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, yaitu ketika orang yang meminta keadaannya darurat. Dia memintanya dengan nama Allah atau dengan wajah Allah. Dan orang yang dimintai bantuan tersebut mampu untuk mengabulkan permintaan itu dengan mudah. Ternyata dia tidak mengabulkan permintaannya. Orang yang seperti ini jelas ya terjatuh ke dalam dosa besar. Karena dia meremehkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dikatakan meremehkan? Dia mampu dengan mudah membantu orang lain. Kemudian orang lain tersebut sudah datang kepada dia, sudah mengajukan permintaannya dengan nama Allah, tapi ternyata dia tidak gubris, dia tidak kabulkan. Maka ini dosa besar, ya, yang bisa menjadikan seseorang tergolong sebagai orang yang paling buruk, na'udzubillahi min dzalik, ya. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah yang kita bahas ini kita harus berhati-hati dalam menghadapi dua keadaan ini. Ya, kita harus berhati-hati dalam menghadapi dua keadaan ini. Ketika kita minta bantuan kepada orang lain, jangan bermudah-mudahan membawa nama Allah. Ya, jangan bermudah-mudahan membawa nama Allah. Kalau keadaannya sudah genting,
keadaannya sudah sangat terpaksa, ketika itu bawa nama Allah, tidak ada masalah, dengan harapan orang yang kita mintai bantuan ya benar-benar memberikan bantuannya kepada kita. Kemudian keadaan yang kedua ya, ketika kita dimintai bantuan dan dia sudah menyebut nama Allah dalam permintaannya, maka berhati-hatilah. Selama kita masih bisa membantu, maka bantulah dia. Berikan apa yang dia minta. Agungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Agungkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua keadaan ini. Inilah kesimpulan yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari permasalahan ini. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang keutamaan bersedekah. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan keutamaan bersedekah dan anjuran-anjuran yang disebutkan dalam hadis-hadis untuk bersedekah. Dan sebagaimana kita tahu ya, sedekah merupakan amalan yang sangat mulia, sangat penting, dan sangat diistimewakan di dalam Islam. Dan dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak sekali, ya. Dalil yang menunjukkan keutamaan sedekah itu sangat banyak sekali. Makanya, ya di sini juga Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan keutamaan bersedekah. Sebagaimana kita tahu ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang datang ajalnya, kalau ajalnya bisa diundur, maka yang paling diharapkan adalah bersedekah. Yang paling diharapkan adalah bersedekah. Dan ini menunjukkan betapa istimewanya pengaruh sedekah terhadap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau bisa mengakhirkan ajalku, seandainya engkau mengakhirkan ajalku ini sampai waktu yang sebentar saja, aku mohon itu ya Allah, sehingga aku bisa bersedekah, sehingga aku bisa apa? Bersedekah, dan aku menjadi orang yang saleh. Di sini ya, dalam keadaan yang sudah sangat-sangat genting tersebut, ya, yang diingat oleh seseorang adalah sedekah. Ini menunjukkan betapa istimewanya sedekah dalam kehidupan kita. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai menjadi orang yang pelit.
Jangan sampai menjadi orang yang kikir. Orang-orang yang saleh tidak ada yang kikir. Orang-orang yang saleh tidak ada yang pelit. Orang-orang saleh itu dermawan. Kenapa? Karena mereka tahu betapa pentingnya bersedekah, betapa agungnya berinfak, betapa mulianya memberikan sesuatu, memberikan kebaikan kepada orang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalullah illa at-tayyib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang seharga dengan satu butir kurma, ya, seharga dengan apa? Seharga dengan satu butir kurma. Tapi itu dari harta yang halal, harta yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amalan kecuali dari sesuatu yang baik. Fa inna allaha yaqbaluha biyaminih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menerima amalan tersebut. Allah benar-benar akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan merawatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembangkannya. Untuk siapa? Untuk pelaku sedekah itu. Sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kuda yang masih kecil, memperhatikannya, agar anak kuda tersebut benar-benar tumbuh dan berkembang dengan baik. Hatta takuna mithlal jabal. Sampai akhirnya sedekah yang hanya seharga satu butir kurma itu menjadi seperti gunung yang sangat besar. Dari satu butir kurma dikembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pahalanya menjadi seperti gunung. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwa jangan sampai kita meremehkan amalan sedekah walaupun sedikit. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu butir kurma. Siapa dari kita yang tidak bisa bersedekah dengan satu butir kurma? Di sini tidak disebutkan satu butir kurma tersebut kurma yang kualitasnya baik ataukah kualitasnya yang biasa-biasa saja. Sehingga bersedekah dengan satu butir kurma yang kualitasnya biasa-biasa saja pun masuk dalam hadis ini. Walaupun hanya dengan satu butir kurma, kita bisa terapkan hadis ini dalam kehidupan kita. Walaupun kita bersedekah dengan 1.000 rupiah, bersedekahlah. Walaupun kita hanya punya 100 rupiah, bersedekahlah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, orang yang kikir. Untuk apa kita pelit kikir? Untuk apa kita mempertahankan harta sampai seperti itu? Bukankah dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita, Allah akan membalas dengan yang lebih baik,
dengan yang lebih berkah, dan bisa jadi dengan yang lebih banyak, dan kemungkinan itu sangat besar. Ini yang pertama ya, jangan meremehkan kebaikan sedekah. Bersedekahlah walaupun hanya dengan harta yang sedikit sekali. Baik. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan sedekah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari harta yang halal, harta yang baik. Kalau kita sedekah dengan harta yang tidak baik, harta yang haram, Allah tidak akan menerimanya. Di sini Rasulullah katakan, wala yaqbalullah illa thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang halal, harta yang baik. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tergoda atau takjub kepada orang-orang yang sedekahnya luar biasa, tapi pekerjaannya haram. Jangan sampai kita takjub kepada orang-orang yang demikian. Ingatlah bahwa amalan-amalan mereka selama hartanya haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjublah kepada orang miskin yang masih semangat bekerja dan hasilnya disedekahkan walaupun sedikit. Takjublah kepada mereka, karena itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula takjublah kepada orang yang diberikan harta yang melimpah, tapi sumbernya halal dan dia semangat untuk menyedekahkannya kepada orang lain. Ini yang perlu kita takjubi. Bukan orang-orang yang pekerjaannya tidak jelas, pekerjaannya banyak kemungkinan haramnya, dan dia banyak bersedekah. Ya, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima suatu amalan kecuali apabila amalan tersebut ya dari harta yang dihalalkan. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa yang dilihat oleh Allah bukan nominal. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah nominal harta yang kita sedekahkan, tapi Allah melihat keikhlasan kita. Ya, Allah melihat keikhlasan kita. Apakah kita ikhlas dalam melakukan kebaikan? Apakah kita ikhlas dalam bersedekah? Nominal yang kecil ketika keikhlasan kita besar, maka akan menjadikan pahalanya sangat besar sekali. Satu butir kurma menjadi sebesar gunung yang menjulang. Ini berapa kali lipatnya kita tidak tahu ya. Bisa berjuta-juta kali lipat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang syakur. Terima kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk terima kasih Allah terhadap amalan seorang hamba itu sangat luar biasa. Allah membalas dengan balasan yang luar biasa dari amalan seorang hamba yang sangat kecil. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki tangan kanan. Ya, Allah itu punya tangan kanan. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di sini, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi. Jelas ya, karena sesungguhnya Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Ini benar-benar kata-katanya seperti itu. Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah punya tangan kanan. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyamakan tangan kanan Allah dengan tangan kanan kita atau dengan tangan kanan makhluknya yang lain. Iya.
Jangan sampai demikian, karena itu merupakan penyimpangan. Yang benar sesuai dengan pemahaman ulama salaf adalah bahwa Allah punya tangan, dan tangan Allah berjumlah 2, dan kedua-duanya tangan kanan, ya, kedua-duanya disifati dengan kanan, dan tangan Allah tersebut tidak sama dengan tangan makhluknya. Tapi tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih sempurna, lebih kuat, lebih mulia, lebih suci, jauh lebih suci, jauh lebih sempurna daripada tangan makhluknya. Sehingga kita jangan sampai ya menggambarkan atau membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Sudah cukup bahwa kita meyakini bahwa Allah punya tangan kanan. Bagaimana tangan kanannya Allah? Kita katakan wallahu a'lam. Yang jelas Allah mengabarkan bahwa Allah punya tangan kanan. Bagaimana tangan kanannya? Allah tidak mengabarkan kepada kita. Maka kita berhenti di situ. Dan kita tidak boleh menafikan tangan kanan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Di dalam hadis ini kenapa disebutkan kama yurabbi ahadukum faluwah? Sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anakan kudanya. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena orang-orang Arab di zaman dahulu ya, di zaman Nabi ya, kendaraannya ya kalau tidak onta, kuda, kemudian keledai, itulah kendaraan mereka. Dan mereka ketika kudanya melahirkan, setelah itu mereka sangat memperhatikan anak kudanya itu ketika masih kecil. Perhatian mereka terhadap anak kuda itu jauh lebih besar daripada perhatian mereka terhadap kuda-kudanya yang sudah besar. Kenapa? Karena memang kuda yang masih kecil ini membutuhkan perhatian ekstra, sehingga mereka benar-benar memperhatikannya agar dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW menggambarkan perawatan Allah atau penjagaan Allah atau perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sedekah seseorang dengan perhatian seseorang kepada anakan kudanya. Maksudnya bahwa Allah sangat perhatian kepada sedekah seseorang, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar merawat amalan sedekah itu sampai akhirnya tumbuh dan berkembang, yang asalnya sebesar 1 butir korma menjadi seperti gunung yang menjulang tinggi. Ini pelajaran yang sangat berharga bahwa amalan sedekah kita ketika kita benar-benar ikhlas menjalankannya akan diagungkan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat lain disebutkan innallaha yaqbalus sadaqah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah seorang hamba. Wa ya'khudhuha biyaminihi. Dan Allah mengambil amalan sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu merawat, menumbuh kembangkan sedekah tersebut untuk salah seorang dari kalian sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuh kembangkan anakan kudanya. Ya, dalam riwayat yang disebutkan
fasilah, anakan unta. Anakan kuda, anakan unta itu kalau masih kecil membutuhkan perhatian yang ekstra. Seperti itulah perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sedekah hambanya. Allah sangat memperhatikan sedekah hambanya, menjaganya, merawatnya dengan sebaik mungkin. Hatta innal luqmata la tasiru mithla Uhud. Sampai-sampai satu suapan saja dari sedekahnya seorang hamba itu akan bisa menjadi sebesar gunung Uhud. Padahal asalnya berapa? Satu suapan saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat perhatian dalam menjaga dan menumbuh kembangkan sedekah itu, yang asalnya sekecil itu menjadi seperti gunung Uhud. Dan gunung Uhud itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, gunung yang sangat besar di kota Madinah. Kalau kita ukur ya, kita masuk ke Google Earth, kemudian kita tarik garis lurus ya, antara ujung dengan ujungnya akan ketemu ukuran sampai 8 kilo atau kurang sedikit. 8 kilo panjangnya. Lebarnya ada beberapa sisi yang sampai 2,5 kilo. Silahkan masuk Google Earth ya, cari kota Madinah, kemudian cari gunung Uhud, tarik garis, akan ketemu ukuran-ukuran ini. Panjangnya bisa sampai 8 kilo, lebarnya beberapa sisi sampai 2,5 kilo. Tingginya bisa sampai ya 1 kilo. Ini sesuatu yang sangat besar ya. Sesuatu yang sangat besar. Padahal asalnya ya sedekah orang itu hanya satu suapan saja. Tapi pahalanya bisa dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai seperti gunung Uhud ya. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan meremehkan sedekah. Jangan remehkan sedekah. Sedekah itu sangat istimewa. Kebaikan untuk akhiratnya sangat istimewa sekali. Makanya ya tadi saya sampaikan, sampai orang yang datang ajalnya itu berharap ajalnya diakhirkan walaupun sebentar saja. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena memang ya pahalanya sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnul Qayyim ya rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu lebih besar mendapatkan manfaat dari sedekahnya daripada orang yang disedekahi. Manfaat sedekah yang diterima oleh orang yang bersedekah itu jauh lebih besar daripada manfaat sedekah untuk orang yang disedekahi. Karena keistimewaan sedekah yang luar biasa. Ya jangan dikira ketika kita bersedekah kepada orang miskin, maka orang miskin tersebut yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari sedekah kita. Jangan dikira seperti itu. Tidak ya. Sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Justru kitalah yang mendapatkan manfaat dari sedekah itu dengan manfaat yang jauh lebih besar. Itulah yang terjadi dan itu disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Coba bayangkan ya, satu butir kurma jadi pahala yang kita dapatkan sebesarnya sampai sebesar gunung yang menjulang. Satu suapan menjadi seperti gunung Uhud pahalanya. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, saya lewati beberapa hadis karena maknanya ya hampir sama ya. Sehingga lebih baik kita lewati untuk menyingkat waktu. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menyampaikan ini? Untuk meluruskan pemahaman kita. Ya, untuk meluruskan pemahaman kita. Banyak orang yang mengira ketika seseorang bersedekah, maka dia mengurangi hartanya. Tidak, jamaah. Sedekah tidak mengurangi harta sama sekali. Tapi sedekah itu akan melapangkan harta seseorang, akan menambah harta seseorang. Karena setiap yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, akan menggantinya. Apakah kalau kita sedekah 1 butir kurma, Allah akan ganti dengan 1 butir kurma? Betapa miskinnya Allah kalau seperti itu. Allah itu maha luas sekali karunia. Dan Allah maha syakur, Allah maha pemurah, Allah maha pemberi. Tidak mungkin 1 butir kurma dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1 butir kurma. Allah akan balas dengan balasan yang sangat luas, sebagaimana keluasan karunia-Nya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan demikian, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan Allah tidaklah memberikan tambahan kepada seorang hamba dari sikapnya memaafkan orang lain kecuali kemuliaan dan kekuatan. Kalau kita memaafkan orang lain, jamaah, bukan berarti kita merendahkan martabat kita. Bukan berarti kita merendahkan diri kita, tidak. Bukan berarti menunjukkan kita lemah, tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidaklah mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dari sikapnya memaafkan orang lain kecuali kemuliaan dan kekuatan. Al-izzah dalam bahasa Arab itu bisa bermakna kuat, bisa bermakna mulia. Dan 2 makna ini bisa kita masukkan semuanya dalam hadis ini. Dengan kita memaafkan orang lain, Allah akan mengangkat kemuliaan kita. Allah akan mengangkat kedudukan kita. Dan Allah juga akan menguatkan posisi kita. Makanya, jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain. Jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain. Kalau kita merasa berat, ya, katakan, ya Allah, aku maafkan dia karenamu, ya Allah. Aku maafkan dia karenamu, ya Allah. Katakan itu pada diri kita. Dengan mengulang-ulang kata-kata itu, lambat laun kita akan menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, bukan berarti kita rugi, jemaah. Tidak. Kita akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita akan dimaafkan oleh Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Hati kita juga akan ringan, ya, dalam kehidupan. Ya, semakin kita mudah memaafkan, kita akan semakin banyak mendapatkan kebahagiaan. Baik. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Dan tidak ada seorang pun yang merendah karena Allah. Merendah karena apa? Karena Allah, bukan karena yang lain.
kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan dia di tengah-tengah manusia. Sebagian orang mengira kalau seseorang merendahkan dirinya karena Allah, itu derajatnya menjadi turun. Ini yang dibantah oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jangan mengira dengan kita merendah, akhirnya kedudukan kita menjadi rendah. Tidak. Kalau kita merendahnya memang ikhlas, tujuan kita baik, tujuan kita keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memuliakan kita. Tapi ingat jamaah, dalam hadis ini disebutkan lillah. Disebutkan lillah. Bukan semua orang yang merendah akan diangkat derajatnya oleh Allah, tidak. Orang yang merendah karena Allah. Orang yang merendah karena Allah, niatnya mulia, dialah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anjurannya kepada kita semuanya agar menjadi orang yang tawadhu, agar jadi orang yang rendah diri, ya, agar menjadi orang yang merendah kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang sombong. Kalau kita melihat ada orang yang sombong, ingatkan ya. Ingatkan bahwa kesombongan adalah awal kebinasaan. Kesombongan adalah awal kehinaan. Allah marah, Allah murka apabila ada hambanya yang sombong. Apabila ada hambanya yang angkuh, tinggi hati. Karena kesombongan hanya pantas bagi Allah. Kesombongan hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah mutakabbir. Allah zat yang maha tinggi, sehingga pantas bagi Allah untuk sombong. Kesombongan bukan sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah pantas untuk itu. Allah pantas untuk itu. Berbeda dengan kesombongan apabila dilakukan oleh manusia. Manusia tidak pantas sama sekali untuk sombong. Apa kepantasan dia untuk sombong? Bukankah semua yang ada pada dia itu milik Allah? Coba tanya orang yang sombong. Nyawanya dia itu punya siapa? Apakah punya dia? Nyawa dia itu punya Allah. Coba tanya dia, badan dia itu punya siapa? Bukankah itu punya Allah? Apakah dia menciptakan badannya sendiri? Ketika dia dilahirkan, dia menciptakan dia sendiri? Yang menciptakan dia Allah, yang mengadakan dia dari ketiadaan itu Allah. Berarti badan dia juga punya Allah. Siapa yang memudahkan dia melakukan sesuatu yang dilihat oleh orang lain luar biasa? Allah. Siapa yang memudahkan dia? Allah. Lalu apa pantasnya dia sombong? Dia tidak pantas sama sekali untuk sombong. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini ya, kita melihat ada konten-konten yang mengajak orang-orang untuk sombong. Ya, pamer harta, merendahkan orang lain, ya, hanya untuk mendapatkan viewer, hanya untuk mendapatkan subscriber. Jamaah, jangan ditiru. Ini sangat membahayakan. Apa sih gunanya viewer? Apa sih gunanya subscriber kalau kita sudah mati? Apakah mereka akan mendatangkan manfaat untuk kita? Harta yang sedikit untuk apa? Kalau kita mati sudah semuanya akan lepas dari kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu. Merendahlah. Jadilah orang yang tawadhu. Tidak ada kepantasan bagi kita sama sekali untuk sombong, untuk tinggi hati, untuk angkuh. Dan subhanallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Tidak ada seorang pun yang sombong kecuali dia dibenci oleh manusia. Semua manusia fitrahnya membenci orang yang sombong. Makanya, ya, jadilah orang yang tawadhu. Jadilah orang yang merendah. Bukan rendah diri, tapi merendah. Merendah. Walaupun kita dimuliakan oleh orang lain, tetap ya, jadilah orang yang merendah. Muliakan orang lain. Hormati orang lain. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendahkan dirimu terhadap kaum mukminin. Rendahkan dirimu terhadap kaum mukminin. Rasulullah diperintahkan untuk bertawadhu kepada kaum mukminin. Padahal kita tahu bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Dan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu, Allah katakan, merendahlah kamu. Merendahlah kamu kepada kaum mukminin yang jauh di bawahmu sebenarnya. Kita juga demikian, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kita tidak lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak lebih mulia daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka merendahlah ya kepada orang lain. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, karena waktu ya, maka kita akhiri kajian kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama berkah bagi kita dan mendatangkan manfaat yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada penanya dan seluruh peserta kajian. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada orang yang meminta tolong kepada kita dengan menyebut nama Allah, tapi permintaannya tersebut sangat berat dan kita tidak dapat memberikan pertolongan kepadanya, apa kita berdosa? Tadi sudah kita jelaskan ya di kajian. Apabila kita tidak mampu, maka Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang yang melebihi kemampuannya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kalian. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita tidak mampu memberikan bantuan kepada orang lain karena sangat berat bagi kita, ya sudah, sampaikan uzur kita, sampaikan permintaan maaf kita. Mohon maaf ya, kalau saya mampu, saya pasti akan mengabulkan permintaan itu, tapi ini di luar kemampuan saya.
Katakan seperti itu. Katakan bahwa kita tahu bahwa nama Allah harus diagungkan. Dan antum sudah menggunakan nama Allah untuk meminta. Sebenarnya saya punya beban untuk menunaikan permintaan itu, tapi terus terang saya tidak mampu. Ya, katakan seperti itu. Dan insya Allah, ya, kalau kita tidak ada kemampuan, maka kita tidak ada kewajiban. Makanya para ulama mengatakan sebuah kaidah yang sangat masyhur, la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu melakukan sesuatu. Tapi pertanyaan yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Al-Mundhiri rahimahullah, ustadz dan umat muslim senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukum dan ganjarannya bagi seseorang yang kebiasaannya meminjam uang, ketika ditanya ia selalu menyebutkan demi Allah sedang butuh dan berjanji akan mengembalikan, tapi selalu ingkar. Sudah beberapa teman menjadi korbannya. Jika bertemu ia tidak ada rasa bersalah, mohon nasihatnya. Kata-kata ini, demi Allah sedang butuh, itu bukan meminta dengan nama Allah. Itu dia bersumpah untuk menjelaskan keadaannya. Beda ya. Kalau meminta dengan nama Allah itu, aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Aku minta banget kepada antum dengan wajah Allah. Ini memohon dengan nama Allah. Kalau dia datang, ya, tolong dong kasih aku hutang. Demi Allah, aku sangat butuh sekali. Ini bukan meminta dengan nama Allah, bukan. Tapi di sini dia meminta dengan menjelaskan keadaan dia. Beda ya. Tidak bisa disamakan. Jadi meminta dengan nama Allah itu bukan berarti meminta tapi pokoknya ada sebutan nama Allah, tidak. Ya. Tapi dia memintanya dengan menyertakan nama Allah dalam permintaannya. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah atau dengan wajah Allah. Aku benar-benar ingin engkau melakukan demikian dan demikian, atau benar-benar ingin engkau membantuku dalam masalah ini. Ya, ini meminta dengan nama Allah, meminta dengan wajah Allah. Kemudian masalah yang kedua yang bisa dijadikan sebagai jawaban pertanyaan ini, apabila ada orang yang kita tahu sulit untuk membayar hutang, maka tidak usah dikasih hutang lagi. Karena ya kita tahu dia akan melakukan hal yang sama lagi. Apalagi kalau sudah masyhur di kalangan manusia, sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat, dia seperti itu. Orang yang seperti ini bahkan boleh disebarkan aibnya tentang hutang. Boleh disebarkan aibnya tentang hutang. Kalau misalnya ada orang lain tanya kepada kita, si fulan tadi sore minta hutang kepada ana, gimana si fulan ini? Pantas nggak tak bantu? Kita boleh menyebutkan aibnya si fulan itu, kalau memang dia punya aib itu. Tapi aib yang berkaitan dengan hutang piutang, kita boleh mengatakan, jangan, si fulan itu kalau sudah berhutang tidak mikir mengembalikan. Dia tidak mikir untuk membayar hutangnya. Kalau antum tetap ingin ngasih dia hutang, itu terserah antum. Tapi keadaannya si fulan seperti ini. Ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan, ghibah yang dosa besar, tidak ya. Ini justru malah dianjurkan. Kenapa? Karena tindakan ini maslahatnya jauh lebih besar. Dengan tindakan seperti ini, orang akan berhati-hati ketika berhutang.
Karena sekali saja dia ketahuan tidak mau bayar hutang, maka dia akan sulit untuk mendapatkan hutang dari orang lain. Kalau ada seperti ini, dia akan berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Dan kalau ada seperti ini, akan banyak orang yang terhindar dari keburukannya. Makanya Islam menganjurkan untuk yang seperti ini. Ya, untuk melakukan yang seperti ini. Kalau misalnya ada orang, dia jelas sulit untuk membayar hutangnya, maka aibnya ini boleh disebarkan kepada orang lain agar tidak banyak korban setelah itu. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak menghadiri undangan pernikahan, kumpul-kumpul keluarga atau teman tanpa ada uzur, hanya karena tidak ingin keluar rumah atau ingin istirahat di rumah berdosa? Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk undangan yang lain, ya jumhur ulama tidak mewajibkan. Selain undangan walimah pernikahan. Selain undangan walimah pernikahan, jumhur ulama tidak mewajibkan untuk dihadiri. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat jumhur dalam masalah ini lebih kuat. Ya, sehingga yang wajib kita hadiri hanya undangan walimah pernikahan. Apakah mutlak? Tidak juga. Tidak mutlak. Seperti misalnya ketika undangannya umum. Undangannya umum, tidak undangan khusus. Maka tidak wajib didatangi. Ustaz, apa bedanya undangan khusus dengan undangan umum ini? Bedanya, kalau undangan khusus, kita dikasih surat undangan. Di situ ada namanya, misalnya ngundang anak ya kepada musyafa. Berarti itu undangan khusus bagi anak. Maka pada asalnya kita wajib menghadiri undangan yang seperti ini. Selama tidak ada alasan yang diterima oleh syariat untuk tidak menghadiri, untuk tidak menghadiri undangan tersebut, maka kita wajib, ya, kita wajib untuk menghadirinya. Beda kalau kita punya alasan sakit misalnya, atau kita punya alasan ada acara lain sebelum itu, ya undangannya telat, kita sudah diminta untuk melakukan atau diminta untuk hadir di tempat lain, ya. Ini alasan-alasan yang seperti ini, alasan-alasan yang bisa diterima oleh syariat untuk tidak hadir di undangan walimahan yang khusus itu. Kemudian apabila walimahnya ada maksiatnya dan yang diundang tidak mampu mengubah maksiat itu, ada maksiatnya. Kita tahu misalnya ada organ tunggalnya, ada biduanitanya, dan posisi orang yang diundang bukan posisi orang yang kuat, sehingga dia tidak bisa mengubah kemaksiatan tersebut. Maka ya, undangan walimah yang seperti ini tidak wajib dihadiri oleh dia juga, walaupun khusus. Begitu pula ketika walimahnya dibentuk dengan bentuk yang mengandung kemaksiatan, seperti misalnya ya ada aurat-aurat yang tampak, kemudian dipamerkan di hadapan semua orang, laki-laki dan wanita bisa menikmati keindahan, kecantikan mempelai wanitanya. Ya, ini jelas ya bertentangan dengan syariat. Ya, seperti ini boleh untuk tidak dihadiri ketika memang orang tersebut posisinya tidak mampu mengubah keburukan itu. Intinya ya, pada asalnya undangan yang kita diwajibkan untuk menghadirinya adalah undangan walimah yang bersifat khusus.
Kemudian setelah itu ada pengecualian lagi tentang masalah kalau ada kemaksiatan di sana dan kita tidak bisa mengubahnya, atau kita punya udzur, punya alasan syar'i yang bisa diterima. Ketika itu ya kewajibannya juga menjadi hilang. Tapi apakah wajib untuk tidak hadir kalau ada kemaksiatan yang tidak bisa kita ubah? Di sini ya bisa menjadi wajib, bisa menjadi tidak wajib. Tidak wajib untuk tidak hadir. Jadi walaupun ada kemaksiatan, kita masih boleh datang walaupun tidak wajib. Seperti misalnya kita datangnya di waktu-waktu yang sudah tidak ada kemaksiatan itu, kita masih bisa. Ya. Kita masih bisa datang di waktu-waktu yang tidak ada kemaksiatan itu. Misalnya setelah prosesi acara selesai, kita bisa hadir. Atau sebelum ada prosesi acara itu, kita bisa hadir. Dan yang seperti ini tidak ada masalah ya. Yang seperti ini tidak ada masalah karena posisinya memang kita tidak bisa mengubah kemaksiatan yang ada. Ya, kita bisa menghindari mudarat itu atau mengurangi mudarat itu dengan hadir ketika acara-acara yang tidak dibolehkan oleh syariat itu sudah tidak ada atau belum dimulai. Baik. Pertanyaan yang keempat, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Bagaimana hukumnya jika seseorang sedang Omikron tapi ia tetap beraktivitas ke kantor seperti biasa karena menganggap flu biasa? Ya Allah Ta'ala alam, ya karena memang sudah terbukti Omikron itu seperti flu biasa, maka Anda melihat tidak ada masalah. Ya, tidak sampai pada derajat haram ya. Karena memang bahayanya tidak begitu berat. Ya, bahayanya tidak begitu besar. Ya seperti flu biasa. Kalau kita mewajibkan orang yang Omikron harus di rumah, berarti kita harus mewajibkan orang yang kena influenza di rumah. Karena terbukti ya, Omikron itu tidak berbahaya. Terbukti demikian. Ya dulu ketika Delta, ya subhanallah banyak orang yang meninggal. Terbukti memang banyak orang yang meninggal. Saya punya teman-teman yang meninggal ketika itu. Ada yang masih muda, bahkan banyak yang masih muda yang meninggal ketika itu. Ada juga yang sudah tua. Kita tidak mengira ya sampai seberat itu menghadapi Delta. Tapi kalau Omikron sudah terbukti. Saya juga melihat teman-teman banyak yang kena. Tapi alhamdulillah ya, tidak satupun dari mereka yang sampai meninggal. Bahkan yang sampai keadaannya berat pun saya belum dengar ya. Paling ya gatal di tenggorokan ya. Ada gatal di bagian tubuhnya yang mana ya. Flu ya. Kemudian lemas, biasa ya, seperti flu biasa. Sehingga Anda melihat ya, yang terpapar Omikron, ya Anda melihat dibolehkan untuk tetap beraktivitas di luar rumah, pergi ke kantor, tapi dengan masker, ya, untuk meminimalisir tersebarnya virus tersebut. Ya, seperti orang influenza juga demikian. Silahkan ke kantor, tapi dengan memakai masker untuk meminimalisir tersebarnya virus flu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum. Izin bertanya, bolehkah seorang istri meminta perlindungan kepada suaminya yang akan menceraikannya dengan meminta dengan nama Allah agar suami tidak jadi menceraikannya? Kalau keadaannya memang sangat
genting ya, dan wanita tersebut atau istri tersebut sangat membutuhkan seorang pendamping dalam hidupnya, dan kalau dicerai akan menjadikan dia sangat berat, ya boleh. Dan memang ya, kalau seorang wanita dicerai, konsekuensinya sangat berat. Konsekuensinya akan sangat berat. Apalagi kalau sebelumnya tidak terbiasa untuk mencukupi kehidupannya sendiri. Dan itulah keadaan umum dari istri. Pada umumnya istri itu mengandalkan suaminya dalam mencukupi kehidupannya. Dan itu bukan aib. Bahkan Islam menganjurkan seperti itu. Islam itu, kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, menganjurkan seorang wanita di rumah. Dan ketika di rumah berarti dia bertanggung jawab dengan apa yang ada di rumah. Dan dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang di luar rumah. Padahal kerja itu pada umumnya di luar rumah. Dari sini kita memahami bahwa memang ya, Islam menganjurkan istri untuk mengandalkan suaminya dalam masalah mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan yang seperti ini apabila dicerai dan akhirnya harus hidup mandiri, ini menjadi sangat berat ya. Ketika keadaannya seperti itu, apalagi kalau istrinya dalam keadaan sedang sakit ya. Ada orang-orang yang demikian ya, istrinya sakit, dia tidak sabar, akhirnya dicerai istrinya. Kasihan. Sudah sakit, masih dicerai. Padahal sakit itu bukan kesalahan dia ya. Sakit itu karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dia sakit. Ini kalau dicerai ya menjadi sangat berat ya. Apabila keadaannya seperti itu, ya sangat genting, ya dia sangat membutuhkan pendamping seorang suami, ya. Dan dia tahu suaminya akan menceraikan dia boleh meminta dengan nama Allah agar suaminya tidak menceraikannya. Ya. Dan mudah-mudahan suaminya mempertimbangkan permintaan tersebut. Ya, kalau suaminya belum tahu hadis-hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini, ya sampaikan. Sampaikan, Mas, saya sudah meminta dengan nama Allah. Dan kita semuanya harus mengagungkan nama Allah. Mohon permintaan ini dipertimbangkan. Mohon permintaan ini dikabulkan. Kalau di sana ada cara yang lebih kuat, melebihi menyebutkan nama Allah, maka akan saya sampaikan. Tapi dalam syariat Islam, cara yang paling kuat untuk mengajukan permintaan kepada orang lain agar dikabulkan adalah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebutkan wajah Allah. Dan saya sudah lakukan itu. Mohon dipertimbangkan. Ya, sampaikan seperti itu. Atau dengan menyampaikan hadis-hadis yang berhubungan dengan hal ini. Ya, mudah-mudahan suami tersebut benar-benar bisa mengurungkan niatnya untuk menceraikannya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum Ana baca karena ya sedikitnya waktu dan sedikitnya ilmu. Demikian, mudah-mudahan yang kita jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada kita semuanya, baik dalam hal duniawi maupun dalam hal ukhrawi, jasmani dan rohani, dalam hal agama maupun dunia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama para nabinya di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.